Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah, 10 menitan kita sambil istirahat sebelum kita melaksanakan salat tarawih. Kita saling mengingatkan di dalam kebaikan dan ketakwaan. Coba kita belajar dari salah satu ulama, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika beliau mengatakan, inna asla su'il khuluqi ithnani, sesungguhnya sumber keburukan akhlak itu ada 2. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Bedanya syahwat dengan syubhat, kalau syahwat penyelewengan maksiat manusia yang terjadi dikarenakan dia sudah mengetahui bahwa hal itu buruk, tetapi dikuasai hawa nafsunya sehingga dia masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa mengendalikan nafsunya. Kemudian yang kedua, syubhat, yaitu kekaburan terhadap sesuatu dikarenakan kebodohan atau dikarenakan ketidaktahuan. Jadi kalau manusia terjebak ke dalam 2 ini, pasti dia akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya syahwat. Syahwat itu adalah fitrah. Ya, syahwat adalah fitrah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi manusia memang dihiasi dengan syahwat, tetapi syahwat-syahwat itu ada aturannya. Syahwat terhadap wanita, menikahlah. Syahwat terhadap harta, carilah dengan jalan yang benar serta keluarkan zakatnya. Syahwat terhadap kedudukan, kalau engkau jadi pemimpin maka adillah, jagalah kemaslahatan rakyat, jauhi korupsi dan lain sebagainya. Syahwat terhadap apapun harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengen tidur, tidurlah. Kepengen makan, makanlah. Jangan sampai kamu makan barang yang haram. Jangan sampai kamu makan ketika puasa. Ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga syahwat apapun bisa menjadi ibadah kalau kita mentaati aturan-aturan Allah. Bahkan merupakan ibadah yang berpahala besar. Ayati ahaduna syahwatahu, apakah ketika kami, wahai Rasulullah, salah seorang kami mendatangi syahwatnya, hal lahu min ajr, apakah dia mendapatkan pahala? Rasulullah, na'am, iya. Begitu juga ketika dia meletakkan syahwatnya pada yang haram, dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan bisa dapat pahala. Sahur misalnya, makan itu. Justru kita disuruh Rasulullah tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Justru orang yang tidak sahur itu malah tidak ada berkahnya.
Jadi di dalam mazhab Syafi'i sunnah puasa itu ada 3. Yang pertama adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan itu jangan mepet-mepet ya Pak. Masih mengunyah adzan subuh itu jangan sampai itu Pak. Ono salah seorang yang menyalahgunakan sebuah hadis, ya, hadisnya itu idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Ini hadis riwayat Abu Dawud kayaknya. Sebagian ulama mensahihkan, jika salah satu dari kalian mendengar adzan sedangkan tempat minumnya masih di tangannya, maka jangan dia meletakkan sampai dia meminumnya sampai puas. Begitulah terjemahan bebasnya. Kemudian disalahgunakan ketika dengar adzan subuh, sudah subuh, ayo minum semuanya. Ini berarti salah, ya. Jadi kesalahan kalau dalam kondisi misalnya minum terus adzan, ya udah diletakkan karena sudah adzan subuh. Puasa itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi sahur lah. Jadi sunnah yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah ta'jilul fitri, mempercepat berbuka. Bagi muadzin sebelum adzan minum dulu aja, karena waktunya sudah masuk. Jangan sampai makan sampai kenyang Pak, nanti ditunggu sama jemaah di sekelilingnya. Ini kok gak adzan ini, ternyata makan dulu muadzinnya. Minum aja membatalkan, kemudian makannya belakangan gitu, karena dia ditunggu. Suaranya itu ditunggu Pak muadzin, makanya pahalanya sangat besar. Kemudian yang ketiga tarkul hujri. Apa hujri itu? Hujri itu meninggalkan kata-kata perbuatan maksiat. Misalnya berbohong, misalnya emosi, marah, misalnya ngajak bertengkar, misalnya ghibah, misalnya tindakan-tindakan yang sia-sia yang harus ditinggalkan. Iya. Banyak hal-hal sia-sia yang sering kita lakukan pada saat puasa, sehingga puasanya itu hanya meninggalkan lapar dan dahaga. Itu puasanya orang awam. Puasa yang hanya meninggalkan lapar dan dahaga, tetapi dia tidak meninggalkan hal-hal yang sia-sia, hal maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu syahwat. Setiap manusia normal mempunyai syahwat. Kalau syahwatnya terarah bukan menjadi sumber kerusakan, tetapi sumber kemuliaan dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, sumber dari kerusakan akhlak, yaitu adalah syubhat, ketidaktahuan, kebodohan. Manusia yang bodoh itu akan terjerumus sekarang, nanti, atau yang akan datang, karena dia itu bebek. Biasanya orang yang seperti ini mengikuti arus yang sedang ngetren. Saatnya orang begini, ya dia begitu. Itu sudah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu itu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan disesatkan oleh mereka. Makanya hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah. Untuk mengobati yang namanya syubhat ini, banyaklah kita menuntut ilmu. Ya, jangan sampai kita ini mau dibodoh-bodohin. Menuntut ilmu dengan mencatat, jangan hanya mendengar. Imam Syafi'i itu contoh terbaik ya. Walaupun beliau kehabisan tinta, dia itu tetap mencatat walaupun dengan ludahnya, Pak. Dan jenengan tahu yang namanya ludah itu kan cepat kering, Pak. Jenengan coba ambil ludah terus dituliskan, kering. Tetapi dia
bisa memperkuat hafalannya itu dengan catatan dengan ludahnya. Sampai dipanggil oleh Imam Malik. Waktu itu masih belum kenal. Wahai si fulan, kesini, dipanggil oleh Imam Malik, gurunya. Apa yang kamu lakukan? Kamu ini di majelis saya main-main, mencatat pakai ludah. Kata Imam Syafi'i, tinta saya habis Imam. Saya nggak bisa mencatat kecuali dengan ludah. Besok kamu nggak usah datang ke sini. Kalau kamu main-main pakai ludah. Terus Imam Syafi'i bilang begini, kalau seandainya saya disuruh setor hafalan hadis yang kau sampaikan dari awal saya mengikuti sampai sekarang, saya akan setor sekarang. Akhirnya dites, dan memang hafal Imam Syafi'i apa yang disampaikan Imam Malik. Sampai akhirnya Imam Syafi'i menjadi salah satu murid favorit Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i. Kalau dengar itu Pak, dengar itu mungkin ya paham saya, tapi nanti mesti hilang lagi gitu. Sesungguhnya yang namanya ilmu adalah saydun, innal ilma saydun. Sesungguhnya ilmu adalah buruan, ya buruan. Ya. Apa pengikatnya? Alkitabah, yaitu menulis. Menulis itu ikatannya. Jadi fawathik al-qaid bil kitabah itu, perkuat ikatannya dengan menulis. Dulu orang menghafal itu enggak hanya megang mushaf terus montak mantuk baca satu kali dua kali, bukan begitu kalau dulu itu Pak. Salah satu hafalan terkuat itu adalah orang Sudan. Walaupun lagu membaca Al-Qur'annya itu sederhana, enggak bagus-bagus amat begitu, tapi hafalannya boleh diuji. Iya. Kenapa begitu hebatnya? Salah satunya adalah sebelum mereka menghafal ayat Al-Quran ditulis di papan begini Pak, yang kecil itu dengan kapur. Dengan kapur putih itu, papannya hitam, kapurnya putih. Surat apa misalnya yang dihafal ditulis, dibaca di situ, terus kalau sudah hafal dihapus, ditulis yang lain lagi. Kalau sekarang kan menghafal itu pakai headset gini ya, terus pakai apa lagi. Tapi kalau zaman dulu itu dengan ditulis, sehingga kekuatan hafalannya itu teruji sekali jamaah sekalian. Untuk menghindari kita tersesat, maka kita harus mempunyai ilmunya. Dan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sudah tertransfer semuanya kepada kita dengan banyaknya kitab para ulama. Kalau jenengan masuk perpustakaan Islam yang ya nggak usah jauh-jauh lah, yang di Jakarta itu ya. Kalau di daerah sini mah sulit mendapatkannya. Kitab tafsir itu sudah satu ini sendiri gitu ya. Belum hadisnya, belum usul fikihnya, belum kitab bahasa Arab, banyak. Tapi sekali lagi kita masuk ya dalam sebuah zaman yang orang sangat malas untuk membaca. Kepengennya denger aja Pak. Ya Pak, enak ya denger Pak ya. Sambil layak-layak gitu ya. Jadi yang ceramah itu semangat ya gitu. Dia hanya mandok-mandok gini Pak. Enak gitu. Nanti setelah itu enggak tahu ilmunya ini nyangkut apa enggak. Wallahu ta'ala alam, yang mudah-mudahan ya dengan banyak yang kita dengarkan, mencari ilmu dengan pendengaran itu syaratnya mudah supaya nempel. Jaga makanan. Imam Syafi'i itu terkenal dengan kekuatan pendengarannya. Jadi kalau dia lewat pasar itu Pak, dia tutup telinganya supaya tidak mengganggu hafalan yang lain. Kita kemampuan hafalannya seberapa Pak dalam mendengar? Kira-kira ya kita berusaha lah ya agar makanan kita yang kita konsumsi betul-betul halal, sehingga ilmu-ilmu yang kita dengar itu bisa langsung masuk dan bisa kita pahami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.